Halo sahabat, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, MotoGP memasuki jeda musim tahun 2024 ini. Namun, kejutannya tak henti-hentinya datang mengisi keseruan MotoGP. Apa aja kejutannya? Kita bahas. Yang pertama, ada transfer yang di luar prediksi. Banyak transfer yang terjadi. Uniknya, banyak yang menyebut bahwa ini adalah semua karena Marc Marquez Effect. Tapi menurut Mimin, bisa dibilang ini yang bisa memberikan hiburan menyala di MotoGP memanglah Marc Marquez untuk saat ini. Mulai dari balapannya, yang sering mulai dari belakang dan merangsak hingga depan, membuat setiap adegan salip menyalipnya adalah hiburan tersendiri. Di sisi lain, drama penalti ban yang melibatkan kedua pembalap Di Gia dan Marc Marquez kemarin, yang memainkan tekanan ban, akhirnya keduanya harus mensiasati dengan Marc Marquez mengizinkan Di Gia menyalipnya. Hingga Di Gia ikut membiarkan disalip karena tekanan bannya bergantian turun. Adalah pertunjukan yang mungkin tak akan kita lihat di musim-musim sebelumnya. Kemudian, dari sisi transfer, kegaduhan Marc Marquez yang menyeberang dari Ducati satelit ke Ducati pabrikan bisa dibilang membuat peta persaingan tersebar kacau, namun juga sangat menghibur dari semua sisi. Pertama, dari sisi tim. Tim-tim Eropa kini menjadi memiliki chance untuk bisa mendapatkan rider Ducati yang kini bisa dibilang sulit dikalahkan, dan mungkin dengan jaminan mesin kencangnya, para rider ini berada di zona nyaman dan malas untuk pindah ke pabrikan jika tawarannya tak benar-benar menarik. Jangankan pindah pabrikan, pindah tim satelit saja sudah hal yang tidak menarik bagi sebagian pembalap. Sebagai contoh Marco Bezzecchi yang di musim kemarin ditawari untuk pindah ke Pramac mengisi kekosongan dari Zarco, namun tetap memilih bertahan di tim VR46. Dengan hal itu, kini KTM dan Aprilia mendapatkan rider-rider hibah dari Ducati tanpa harus membajaknya. Namun, dengan penawaran yang menarik, akhirnya mereka bergabung meramaikan perburuan gelar musim depan dengan berbagai tim. Nah, keberlanjutan itu masih terus berjalan. Bagaimana tidak, masih banyak kursi kosong tim yang belum mengonfirmasi untuk musim depan. Salah satu kejutan yang datang minggu ini adalah transfer Miguel Oliveira yang disinyalir sebentar lagi diumumkan menjadi bagian dari Pramac Yamaha. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, Yamaha bukan tujuan favorit selain karena uang. Namun Miguel Oliveira mau bermigrasi dari tim terkuat kedua di bumi, menjadi bagian dari tim yang sedang menderita dan statusnya satelit. Yang mengejutkan di sini adalah dengan usianya yang sudah 29 tahun, maka tentu mengejar juara dunia dengan tim yang sedang terseok-seok akan sangat sulit. Marquez saja pindah dari tim bapuk ke tim juara, tapi Miguel Oliveira sebaliknya. Kira-kira apa alasan dibaliknya? Apakah karena uang yang besar? Atau ingin membuktikan diri bisa membawa sebuah tim terpuruk ikut bisa berubah menjadi tim penantang juara? Kejutan kedua adalah datang dari kubu Honda, di mana Honda akhirnya memperpanjang kontrak Joan Mir dan gak main-main, kontraknya di-extend selama 2 tahun hingga tahun 2026. Setelah sebelumnya, Joan Mir sudah diisukan akan pindah ke Superbike atau pensiun dini. Setelah performanya yang tak juga membaik sejak pindah ke Honda. Setelah sebelumnya, statusnya adalah juara dunia tahun 2020. Kejutan lain datang dari gosip pendamping Miguel Oliveira, di mana Pramac mencoba mengasosiasikan Miguel berdampingan dengan talenta-talenta Moto2, yaitu Tony Arbolino. Namun tak cuman itu, calonnya ada banyak sob, yaitu Sergio Garcia, Alonso Lopez, dan juga Celestino Vietti. Tapi, bukan itu saja yang menjadi teka-teki. Pramac masih punya kesempatan untuk menduetkan dua pembalap senior, yaitu Miguel Oliveira dan juga Jack Miller. Di mana Jack punya hubungan baik dengan Pramac, dan kini Jack juga belum memutuskan akan kemana. Namun dari sisi pembalap, dari yang tadinya Jack adalah pengangguran, kini menjadi bisa memilih antara Trackhouse atau Yamaha. Karena Trackhouse terang-terangan juga sudah menyatakan minatnya kepada Jack Miller untuk menggantikan Miguel Oliveira. Karena sebelumnya, Raul Fernandez sudah lebih dulu memperbaharui kontraknya. Dan dengan jangka waktu 2 tahun. Nah, dari sisi Trackhouse juga tak kekurangan pilihan. Karena Trackhouse punya pilihan antara Jack yang sudah senior atau Joe Roberts dari darah Amerika, atau Oi Ogura, talenta Honda yang siap membelot jika dibutuhkan jasanya oleh Trackhouse. Namun, di antara berita yang menyebar, terdekat memang ada di Jack Miller karena mengisi kekosongan pembalap berpengalaman. Dan juga informasi yang bagus dari KTM bisa masuk ke Trackhouse melalui Jack Miller. Selain itu, juga ego Amerika yang akan menjadikan tim ini dari segi pemasaran akan lebih bagus di Amerika jika Trackhouse memilih Joe Roberts.
Masih ada beberapa kursi kosong di MotoGP dan ini adalah bagannya. Yang pasti, kekosongan itu masih menjadikan penasaran siapa yang akan mengisinya nanti. Akankah mendatangkan wajah baru atau dari wajah-wajah lama yang sudah hopeless, tak punya tujuan karena tak memiliki kursi kemudian terselamatkan seperti yang tadinya nasib Jack Miller yang sangat apes di KTM. Nasib apes Jack tak berhenti di situ. Ketika liburan datang, Jack malah hampir tak bisa memakai sepatunya karena sepatunya kemasukan kodok ngorek, sob. Yang itu selingan, sob. How many can you get in one fucking pair of boots? How many? There's about 6 in that one. There you go. Kemudian selingan kedua datang dari Pecco Bagnaia yang menikah di sela-sela jeda musim dan sepertinya tak mengundang Marc Marquez. Namun, belum selesai cutinya pernikahan, Ducati menggelar World Ducati Week yang menyatukan semua pembalap Ducati dari berbagai kejuaraan untuk membalap di satu arena balap. Dan kejutannya adalah Iannone. Iannone mengalahkan juara dunia Ducati 2 kali Pecco Bagnaia untuk pole position saat kualifikasi. Selama kualifikasi Race of Champion WDW atau World Ducati Week di Misano, jagoan kejuaraan dunia Superbike Andrea Iannone membuat kejutan. Dengan keikutsertaan Marc Marquez bersaudara, acara tersebut semakin meriah. Selain juara dunia MotoGP Pecco Bagnaia, pembalap VR46 seperti Fabio Di Gia dan juga Marco Bezzecchi, serta Marc Marquez dan Enea Bastianini memimpin sejak awal. Sesaat sebelum jeda sesi 25 menit, Bagnaia mencatatkan waktu 1:35,0 10 menit menjelang akhir. 2,5 menit menjelang akhir, Iannone meraih waktu terbaik dengan keunggulan minim atas Bagnaia. Dalam jedanya, Andrea Iannone mengatakan, Gigi Daliknya mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak mendapatkan pole position, saya tidak akan punya apa-apa untuk membalap di tahun depan. Canda Iannone setelah mendapatkan pole position. Ya, itulah sob di balik balapan MotoGP minggu ini. Di hari yang cerah ini kita bawakan berita-berita yang fresh dan hal-hal yang unik yang tak tayang di TV. Sampai ketemu di liputan di balik balapan minggu depan dan I'll be back. Ciao.